itu juga bisa otot betisnya itu putus, bisa nggak selesai larinya ya. Terlalu semangat, ingin menyelesaikan dalam 2 minggu atau 1 bulan, ternyata nggak selesai, itu nanti bisa jadi berbalik. Semangatnya bisa jadi hilang gitu. Jadi tetap harus di-manage. Tetap harus di-manage. Pendekatannya adalah seperti kita lari maraton. Lari maraton apa? Jangan pernah berhenti melangkah. Ya, meskipun pendek, tapi selalu ada langkah. Jadi tiap hari karyanya itu alhamdulillah kalau bisa nambah 2-3 halaman, apalagi kalau lebih. Tapi minimal nambah 1 halaman. Tapi kalaupun tidak dapat, minimal hari itu dibaca. Jangan sampai nanti tiba-tiba 2-3 hari nggak dibaca, terus seminggu tidak dibaca, tahu-tahu udah sebulan nggak dibaca. Begitu dibaca lagi, moodnya udah berubah. Itu naskah yang tadinya udah 1 bab, akhirnya di-delete semua. Bukannya nambah, delete semua, karena moodnya udah berubah. Nah, problem menulis novel tuh begitu. Menjaga konsistensinya itu nggak gampang. Ya. Yang kedua, sebagai penutup, ada satu ungkapan yang sering banget saya gunakan, karena menurut saya ini sangat benar sekali dan dialami oleh siapapun, baik penulis pemula ataupun yang lama. Writing is a continuous struggle between oneself and a blank page. Menulis itu adalah sebuah perjuangan yang kontinu terus-menerus antara diri seseorang dan halaman kosong. Maksudnya apa? Kalau untuk kegiatan-kegiatan yang kolektif, katakanlah yang suka main futsal ya, kita lagi males nih main futsal, tapi dijemput oleh kawan-kawan, tetap bisa jadi tuh main futsalnya. Lagi males nih ikut pengajian Wapena kadang-kadang gitu kan, cuman dijemput sama temennya, tetap ikut, tetap datang. Tapi kalau menulis, cuman antara kita dan laptop. Dan kadang-kadang kita udah niatkan di depan laptop, ada 1001 alasan untuk tidak menulis. Ada tamu datang, ya, ada orang tua nelpon, ada tetangga berkunjung, ada film bagus di Netflix, ada ceramah bagus di mana, ya kan? Selalu ada begitu. Apalagi kalau udah yang punya anak, saya tuh paham benar. Novel pertama saya Imperia, kalau saya boleh sharing betul-betul sebagai penutup, itu saya tulis 3 bulan, ya, tahun 2005. Padahal saya udah 10 tahun jadi wartawan loh. Jadi menulis itu harusnya should be no problem buat saya. Tapi saya tetap nulis 3 bulan, dari jam 11 malam sampai jam 2 pagi. Tiap hari. Kenapa? Karena saya pulang dari kantor malam, saya udah punya anak, waktu itu 2 orang. Tentu sebagai seorang ayah, nggak adil. Kalau saya nggak ngomong sama anak saya, langsung saya ke laptop, ngerjain apa ini saya sendiri. Saya sudah punya istri saya juga punya hak. Ngobrol-ngobrol dengan suaminya kan, setelah mereka istirahat, tidur, baru saya ke laptop. Nah, menjaga hal-hal seperti itu yang susah gitu. Jadi memang banyak sekali yang harus kita korbankan untuk bisa menulis novel, sampai menulis novel. Bukan berarti menulis cerpen atau sajak itu lebih mudah ya, enggak, itu juga sama-sama sulit kalau untuk menghasilkan yang bagus. Tapi secara teknis, karena novel juga biasanya di atas 100 halaman, bang sekarang trendnya juga udah di atas 200-300 halaman, sudah pasti nggak lebih mudah. Nah, jadi bagaimana pendekatan seolah-olah kita melakukan lari maraton, terus continue struggle between oneself and a blank page itu tadi, makanya tadi saran dari Alamah Muhammad Iqbal itu yang 5, baca Qur'annya tiap hari, baca ilmu tentang kita tiap hari, baca non ilmu tentang kita tiap hari, baca berita sehari-hari, dan terakhir baca sastra, itu semua yang jadi mata air ketika satu pintu tertutup dan pintu lain itu jadi buntu gitu. Tiba-tiba mungkin muncul dari ayat-ayat Al-Quran gitu ya. Nah, sebagai penutup, karena ini pengajian dari masjid, supaya juga kita dapat barokah, ada satu ayat yang diajarkan oleh seorang ulama besar gitu ya, seorang guru saya nggak perlu sebut namanya, dari surat Yusuf, surat 12, ayat 67. Jadi ketika Nabi Yakub itu khawatir di mana keberadaan Yusuf, dia menyuruh 11 anak lainnya mencari ke Mesir kan. Tapi ada pesannya, la tadkhulu min babi wahidah. Jangan kamu masuk pada satu pintu. Yadkhulu min abwabi mutafarriqah. Masuklah melalui pintu-pintu yang berbeda. Kenapa? Karena kalau masuk lewat satu pintu, terus tiba-tiba ada satu problem di sana, itu terhambat semua gitu. Tapi kalau masuk dari beberapa pintu, ada satu masalah di satu gate
ada satu masalah di checkpoint lain, yang lain masih bisa masuk. Dalam proses kreatif, ini bisa kita tafsirkan secara bebas ya, bukan tafsir sebagai seorang mufasir, tapi sumber-sumber inspirasi kita itu harus banyak, kayak tadi. Kalau kita hanya mengandalkan satu pengalaman kita aja, kita kurang banyak baca, begitu pengalaman itu mentok, kita nggak pernah ngalamin, kita nggak pernah tahu ada orang lain pernah mengalami, ya kan? Udah selesai. Nggak bakal bisa masuk kota itu, nggak bisa masuk gerbang imajinasi itu. Makanya yadkhulu min abwabi mutafarriqah, masuklah melalui pintu-pintu yang banyak. Seorang penulis itu, apalagi tadi sudah dibuka dengan sebuah ayat yang luar biasa visioner, Iqra, bacalah. Nah, bacalah ini kan juga kita tahu sekali. Bukan hanya yang tertulis, tapi juga yang tidak tertulis. Baca masyarakat, baca konstelasi geopolitik global, baca perubahan ekosistem alam, baca ini, baca itu ya semuanya. Dan itu semua nanti kalau kita niatkan sebagai jalan dakwah kita, karena kan nggak semua orang dakwahnya lewat mimbar, khatib, punya YouTube channel sebagai ustadz itu enggak kan. Dan lewat buku pun kita juga bisa. Insya Allah sudah banyak yang melakukan itu. Buya Hamka sebelum terkenal jadi seorang ulama juga pujangga. Tenggelamnya kapal Van der Wijk di bawah lingkungan Ka'bah dan banyak hal-hal lain. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa tetap di jalan itu sebagai bagian. Adapun latar belakang formal kuliah kita, S1, S2, S3 sekalipun, itu sebetulnya bisa buat memperkaya dan memperkuat struktur berpikir kita. Gitu. Jadi seperti tadi misalnya disebutkan saya S2-nya kuliah ekonomi Islam gitu. Tapi saya bukan berarti harus bekerja di instrumen keuangan syariah gitu. Saya ingin masukkan dapat ilmunya aja. Itu masukan itu kemudian yang saya masukkan ke dalam novel-novel saya. Bagaimana misalnya cara bermuamalah seperti itu karena juga pembacanya lebih luas. Demikian, mudah-mudahan sharing berapa jam tadi? 2 jaman tadi ya, bermanfaat, tapi karena juga tak ada gading yang tak retak, saya minta ampun istighfar kepada Allah kalau ada salah-salah ucapan ayat atau hadis Nabi, dan saya mohon dibukakan pintu maaf pada kawan-kawan semua, peserta semua yang sudah ikut dengan setia nih. Kayaknya saya lihat dari awal sampai terakhir ini yang berkurang cuma sangat sedikit, mayoritas tetap di sini. Kalau ada contoh-contoh yang kurang baik, ada yang mungkin hatinya tersinggung, saya tidak sengaja seperti itu. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan nanti Allah mudahkan kita ketemu lewat satu dan lain cara melalui Wapena sebagai salah satu pihak yang mempertemukan kita. Saya kembalikan ke Mas Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uda Akmal Nasri Bastral, luar biasa sekali. Selain mendapatkan ilmu penulis novel, ternyata kita juga mendapatkan penguatan juga dari ilmu agamanya, luar biasa sekali. Marilah kita sama-sama ya mencari pintu-pintu yang tadi dikatakan oleh Uda Akmal Nasri Bastral. Selanjutnya sebelum kita tutup dengan doa, acara pada hari ini, saya ingin mempersilakan kepada Ketua Warga Pengajian Austria, Wapena, untuk memberikan dua kata penutup untuk acara pada hari ini. Silakan Pak Arya Gunawan. Nah, terima kasih Mas Lukman. Terima kasih kepada kawan-kawan peserta semua. Dan sekali lagi, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Angku Akmal Nasri Bastral, yang alhamdulillah sudah menjalankan tugasnya dengan amat sangat baik. Tadi sudah disebut oleh Mas Lukman, bukan saja kita semua mendapat pengetahuan baru, pencerahan mengenai seni dan teknik menulis, khususnya menulis novel, dengan berbagai tahapannya, mulai dari ide, riset, sampai penulisan, pengembangan plot, karakter, dan lain-lain tadi itu. Tapi di samping lebih penting lagi, kita juga mendapatkan motivasi. Jadi Angku Akmal ini memang seorang motivator karena beliau juga adalah tadi pendakwah baik di mimbar maupun lewat karya tulis beliau. Jadi kita betul-betul mendapatkan motivasi itu dari apa yang sudah dibagikan oleh beliau tadi, termasuk juga disiplin bagaimana mengelola waktu dan terus menumbuhkan semangat sebagai seorang pelari maraton, bukan seorang pelari jarak dekat.
apa yang dibagikan oleh Angku Akmal ini mudah-mudahan menjadi berkah amal jariah bagi beliau, karena ilmu tentu nanti insya Allah akan dipraktekkan oleh kita semua. Insya Allah semua akan bisa menghasilkan karya tulis berupa novel nanti, atau paling tidaknya kita memiliki pengetahuan baru apa yang dilakukan oleh seorang novelis seperti Angku Akmal ketika menyiapkan karyanya. Insya Allah Angku Akmal ini menjadi amal jariah yang tidak berkeputusan, diganjar oleh Allah dengan berbagai kebaikan. Kami sebagai panitia sangat berterima kasih mendapat mengetahui animo, antusiasme yang luar biasa dari para peserta. Insya Allah kita yang sudah menjalin silaturahmi di sini bisa terus menjaga tali silaturahmi ini. Sudah ada grup WhatsApp yang dibuat oleh Mas Lukman. Wabil khusus nanti untuk Angku Akmal melakukan pemeriksaan atau penilaian terhadap karya-karya tugas yang masuk ke panitia untuk nanti ditentukan 3 orang pemenang yang akan menerima penghargaan berupa buku karya Angku Akmal ini. Kami juga memohon maaf apabila ada berbagai hal teknis yang barangkali tidak sesuai dengan harapan kawan semua sebagai peserta. Insya Allah kita bisa berjumpa lagi di kesempatan mendatang, dan ini masukan-masukan dari para peserta akan menjadi pertimbangan serius bagi kami untuk menyiapkan langkah di masa depan, karena tadi sudah disebutkan ini adalah acara perdana untuk program pelatihan ini sebagai program, salah satu program baru dari Wapena di kepengurusan ini. Ada program baru lainnya yaitu Meet the Leader. Kita memberi judul Meet the Leader, jadi kita mengundang narasumber tunggal para pemimpin dari berbagai lembaga pemerintahan, swasta, perguruan tinggi untuk berbagi pengalaman mereka dalam memimpin, terutama di masa krisis seperti ini. Sudah 3 yang jalan. Yang pertama narasumbernya adalah Duta Besar Indonesia untuk Austria. Kemudian yang kedua itu ada Direktur Utama Garuda Indonesia, Bapak Irfan Setiaputra. Kemudian di episode ketiga yang berlangsung Ahad pekan lalu itu kita mengundang Ibu Dr. Kito, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, untuk berbagi pengalaman kepemimpinan yang beliau jalankan di masa-masa krisis ini. Itu ada Meet the Leader sebagai salah satu acara baru dari Wapena. Kemudian ada program pelatihan ini yang intinya memang dimaksudkan untuk membangun, menciptakan kader-kader selain kuat dari landasan agama, juga memiliki soft skill yang baik. Insya Allah mereka semua nanti akan menjadi pemimpin di mereka masing-masing, akan di bidang masing-masing, termasuk dalam dunia kepenulisan ini. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Angku Akmal, kepada kawan-kawan yang menjadi panitia menyiapkan acara ini, wabil khusus Mas Lukman sebagai moderator, dan juga Mas Khairul Anam sebagai operator teknis, juga Mas Abdul Kurniawan selaku ketua harian yang tadi membacakan ayat suci Al-Quran, dan sebentar lagi ada Mas Muhammad Nurhoyatul Amin yang akan menyampaikan penutup. Kawan-kawan lain yang juga bertugas di belakang layar, ada sejumlah kawan dari tim publikasi Wapena seperti Mas Guntur di Herwanto, ada Mbak Bella yang ikut terlibat dalam acara ini. Juga kawan-kawan lain barangkali luput saya sebut satu persatu, saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini semua menjadi berkah kita, karena ini majelis ilmu, dan kita yang ingin mencari ilmu bersama seperti ini dilihat oleh malaikat-malaikat Allah dan akan dicatat oleh Allah sebagai upaya kita untuk terus memperbaiki diri sebagai hamba Allah. Amin. Itu yang bisa saya sampaikan di sambutan penutup ini. Saya kembalikan ke Mas Lukman. Terima kasih Pak Arya atas kata-kata penutupnya. Jangan kemana-mana dulu rekan-rekan peserta, karena kita akan ada sesi foto bersama, dan mohon udah Akmal waktunya sebentar. Namun sebelum kita adakan sesi foto bersama, alangkah baiknya kita tutup dulu acara kita dengan doa yang akan dibawakan langsung oleh Mas Muhammad Nurhoyatul Amin. Silakan, Mas Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Uda Akmal Nasri Basral, yang saya hormati Ketua Wapena Bapak Arya Gunawan, serta rekan-rekan yang mengikuti acara pelatihan dari awal sampai akhir. Marilah kita menadahkan tangan, menundukkan kepala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita pada siang hari ini dicatat sebagai ibadah dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya syaulillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا للشاكرين حمدا الناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Mas Lukman. Terima kasih Mas Amin. Mas Lukman, mohon maaf sedikit saya lupa menyampaikan tadi bahwa kawan-kawan panitia ini Mas Lukman, Mas Kabul Kurniawan, Mas Muhammad Nurgoyatul Amin, Mas Khairul Anam, ada Mas Guntur, ada Mbak Bella yang saya sebutkan nama-nama mereka tadi, itu adalah para mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh program doktoral mereka di berbagai perguruan tinggi di Austria ini. Di sela-sela prioritas utama mereka, kesibukan utama mereka sebagai mahasiswa PhD, mereka juga menyempatkan diri untuk terlibat dalam kegiatan keagamaan mendukung komunitas Muslim Indonesia Asia Tenggara di wadah Wapena ini. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arya. Betul apa yang disampaikan Pak Arya ya. Mudah-mudahan kita terus bisa mengupayakan dan terus bisa berusaha untuk menghadirkan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi umat. Untuk sesi selanjutnya yang sudah ditunggu-tunggu, saya lihat sudah pada open cam semua ini.